Bang, lu boker berapa hari sekali? Pertanyaan yang sangat ekstrim. Jadi aku boker sehari 1 kali, biasanya sampai 2 kali. Kalau mencret biasanya itu sampai 3 kali atau 4 kali dalam 1 hari. Dan asal kalian tahu itu cukup membuat pabrik pemotong saya menjadi panas dan pedes. Sudah cukup. Itu sebenarnya rahasia. Oke, selamat datang kembali ke dalam channel Bu. Jadi di kesempatan video kali ini saya akan membahas alur cerita film pada zaman dahulu. Cerita sang ayam hutan dan ayam kate atau ayam serama. Cerita ayam hutan dan ayam serama merebutkan kasta tertinggi. Dengan diadakan adu kokok, siapa yang paling merdu dan paling bagus kokoknya, dia akan diangkat menjadi raja ayam. Bagaimana ceritanya? Simak video ini sampai selesai. Pada zaman dahulu. Di awal film kita diperlihatkan seekor ayam hutan sedang berlari dan menangis meratapi hidupnya, coy. Karena suara kokok yang merdunya telah hilang. Sang kancil dan angsa pun mendengar suara tersebut yang menggelegarkan dunia perhutanan. Kenapa nih? Oh kancil, aku dah tak boleh berkokok. Si kancil pun terheran kenapa ayam hutan bisa seperti itu, dan ayam hutan pun menceritakan tragedinya. Macam ni. Pertandingan kokokan tamardu akan dimulakan sekarang. Ayam serama. Di sebelah kiri pula ayam hutan. Pertandingan bermula. Pertandingan pun dimulakan oleh ayam serama dengan kokok yang sangat merdu. Ya, tentunya kokokan dari ayam serama ini membuat para ayam-ayam betina menjadi terkagum kepadanya. Kini giliran ayam hutan yang berkokok. Namun sebelum ia berkokok, ia diremehkan oleh juri dan ayam betina lainnya. Ditambah lagi kokokan ayam hutan yang pertama itu sangat-sangat menggelegarkan panggung perkokokan. Namun siapa sangka kokok yang kedua itu mampu membuat para ayam betina lainnya itu terlope-lope, cuy. Belum lagi. Ayam hutan pun memenangkan pertandingan perkokokan dan dia dijadikan raja. Semua ayam betina naksir kepada ayam hutan dikarenakan mempunyai suara kokok yang sangat merdu. Ayam hutan selalu menunjukkan kemerduan kokokannya tersebut. Wah, pokoknya ini mah ayam-ayam betina makin naksir aja. Tidak hanya itu, para ayam-ayam betina pun selalu mencarikan makanan untuk sang raja ayam hutan, bahkan ayam kecil sekalipun. Dengan suaranya yang sangat merdu itu, mereka pun ikhlas mencarikan menghidangkan makanan untuk sang ayam hutan. Kecil lagi. Boleh. Namun kesuksesannya itu tidak berlangsung lama. Ketika ada seekor ayam betina yang mengedipkan matanya memberikan lope-lope. Ayam hutan pun membalas kedipan tersebut dengan kokokan yang sangat merdu. Tapi ini yang terjadi. Kejap. Ya, setelah dikedipin lope-lope buih-buih cinta oleh ayam betina, ayam hutan pun tidak bisa berkokok lagi, coy. Karena terlalu sering menyombongkan mengeluarkan suara kokokannya itu. Setelah kejadian itu, makanan yang diberikan pun dirampas kembali. Ayam betina pun mengatakan, "Raja tak boleh berkokok, mana boleh." Raja dah tak boleh kokok. Mana boleh. Namun ayam hutan berkokok sekali lagi untuk meyakinkan para betina-betinanya.
Ya, setelah kejadian itu, ayam serama pun mengambil kesempatan dalam kesulitan orang lain. Ayam serama pun berkokok di hadapan semua ayam. Kokokan ayam serama itu membuat ayam betina menjadi senang, tapi tidak dengan ayam hutan. Makanan yang diberikan diambil kembali, dan yang lebih parahnya lagi, kasta tertinggi sebagai raja yang ia dapatkan diambil alih oleh ayam serama. Oh, begitu ceritanya. Ayam hutan pun telah menceritakan semuanya kepada Kancil dan Angsa. Ayam hutan pun meminta tolong kepada Kancil dan Angsa ingin berkokok seperti dulu lagi. Kancil dan Angsa pun memikirkan gimana caranya supaya ayam hutan bisa berkokok lagi. Karena si Kancil ini adalah hewan yang pintar dan cerdas, masalah seperti itu bukanlah hal yang sulit baginya. Kancil dan Angsa pun melontarkan kata-kata yang menyinggung dan mengejek-ejeknya. Hal tersebut mereka lakukan untuk memancing emosi ayam hutan. Setelah mendengar ejekan-ejekan yang diberikan oleh Kancil dan Angsa, ayam hutan pun menjadi emosi dan naik darah, cok. Seketika suara berkokok ayam hutan pun kembali menjadi bagus lagi. Bila aku berkokok, semua terbangun. Itulah kau. Bongkak, suka menunjuk-nunjuk. Sekarang kau dah tak boleh berkokok. Padan muka. Buat sikit angsa, macam mana dia berkokok tadi? Terima kasih, Kancil. Angsa, aku takkan menunjuk lagi. Dan film pun berakhir. Pesan yang kita bisa ambil dari film ini adalah jangan pernah sombong ketika kita berada di posisi kesuksesan. Jadilah seperti padi, semakin berisi semakin tunduk. Film Dongeng Sang Kancil ini menurutku ya menginspirasi kita semua, banyak pelajaran yang didapatkan dari film tersebut. Untuk selanjutnya kita mau bahas alur cerita dongeng apa lagi ya? Komentar di bawah cuy. Lontarkanlah pertanyaan-pertanyaan yang kalian miliki. Jika aku bisa jawab, maka aku akan jawab. Jika tidak, nanti saya cari di Google. Kita ngomongin apa lagi ya? Soalnya ini durasinya harus 8 menit supaya iklannya tuh berada di mana-mana. Supaya AdSense lancar. AdSense lancar. Subscribe aja baru 2. Ya nggak apa-apa, nggak ada subscribe juga. Yang penting aku terus upload video. Nanti juga subscribe penonton akan datang tersendiri. Yang penting pembawaan dalam konten-konten aku itu dapat dimengerti dan dapat dipahami oleh penonton. Pastinya subscribe itu akan datang sendiri. Kalau pembahasan kita itu tidak nyambung, tidak tepat, banyak cengcong-cengcongnya, gimana orang itu mau nge-subscribe? Sedangkan kita aja nggak bisa dimengerti. Omongan kita itu ngomongin apa sih, cok? Nggak tahu aku. Ya begitulah pokoknya. Ya, jadi udah 8 menit ini. Jeng 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 tutut.